Sahabat Well to Do sekalian, hari ini hari kedua kita di Bener Meriah, dan pagi ini pagi subuh barusan selesai melaksanakan sholat subuh. Nanti pagi kita akan melanjutkan perjalanan ke Takengon. Jadi pagi ini matahari belum terbit. Di depan sudah ada cahaya-cahaya merah menandakan sebentar lagi matahari akan terbit. Yuk terus ikuti perjalanan kami. Sahabat Well to Do sekalian, beginilah suasana pagi hari saat matahari terbit di sebuah desa di dataran tinggi Bener Meriah. Suasana yang tampak cerah ceria. Kami pun bersiap untuk melanjutkan perjalanan menuju ke kota Takengon. Berbagai aneka warna bunga ceria, cerah ceria menyambut sang mentari pagi, membuat pikiran kita menjadi cerah ceria. Semoga perjalanan kita kali ini sangat mengembirakan dan menyenangkan. Yuk lanjut terus. Sahabat Well to Do sekalian, pagi hari ini kita berkemas-kemas untuk melanjutkan perjalanan menuju ke kota Takengon. Kami sedang menata-nata oleh-oleh dari masyarakat setempat di sini yang begitu baik kepada kami. Banyak sayuran yang diberikan kepada kami sebagai oleh-oleh. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang sangat baik hati. Kali ini kita akan bersiap-siap menuju ke kota Takengon. Semoga perjalanan hari kedua juga lancar. Amin. Sahabat Well to Do sekalian, kali ini kita sudah mulai perjalanan menuju ke kota Takengon. Kita akan melewati kampung-kampung dan juga kota-kota dan jalan lika-liku dengan pemandangan yang indah di kanan kiri kita. Kita akan banyak disuguhi dengan pemandangan-pemandangan yang masih alami, dengan bukit-bukit dan pepohonan yang indah. Rencananya kami nanti di sana akan mengelilingi Danau Lotawar yang terkenal itu. Pemandangan sungguh indah bisa ditemukan di sekeliling Danau Lotawar. Kalau kita beruntung nanti kita juga bisa masuk ke Gua Putri Pukes. Dimanjakan dengan keindahan alam dan udara yang begitu sejuk menjadi alasan kebanyakan wisatawan untuk kembali menikmati liburan saat libur hari besar maupun weekend di tanah dataran tinggi Gayo. Salah satunya dengan menikmati keindahan Danau Lotawar. Yuk simak terus. Dari tadi kita selalu disuguhi pemandangan-pemandangan yang indah dengan perjalanan yang berkelok-kelok, yang kadang juga ditemukan lubang-lubang di jalan yang menjadi tantangan tersendiri bagi sopir kita. Sebentar lagi kita akan memasuki kota Takengon dan akan mengelilingi Danau Lotawar yang kita harapkan bisa menemukan keindahan-keindahan di sekelilingnya. Sahabat sekalian, kita sudah memulai masuk ke kawasan kota Takengon yang sebentar lagi kita akan menuju ke kawasan Danau Lotawar.
Di kota Takengon, dataran tinggi Tanah Gayo ini suasana tampak sangat harmonis, sangat sejuk dan menenteramkan. Danau Lotawar berada di Kabupaten Aceh Tengah, salah satu lokasi wisata unggulan di wilayah Tengah Aceh. Ini kini telah banyak dikunjungi wisatawan lokal hingga mancanegara. Bagaimana tidak, setiap mereka yang berkunjung ke setiap sisi danau ini tentu memiliki cerita dan pengalaman yang berbeda. Sahabat Well to Do sekalian, kini kita mulai masuk di kawasan Danau Lotawar. Mengelilingi danau yang luasnya mencapai 5.472 meter persegi tersebut, setiap pandangan dimanjakan dengan keindahan alam yang begitu menawan, membuat penat di perjalanan seakan terbayarkan dalam seketika. Ditambah lagi dengan barisan bukit-bukit begitu memukau, salah satunya yang nampak jelas adalah Bur Klieten. Puncak Bur Klieten berada di pinggir Danau Lotawar, merupakan gunung dengan ketinggian mencapai 2.639 meter di atas permukaan laut. Jadi Bur Klieten ini diyakini sebagai puncak tertinggi di Aceh Tengah. Tak hanya dimanjakan dengan bukit yang menjulang tinggi saat menghabiskan waktu liburan di Danau Lotawar, para wisatawan juga dapat menikmati alam sambil mengabadikan momen kebersamaan atau melakukan swafoto di dermaga yang ada di pinggir danau. Salah satunya dermaga Pantai Menye. Bangunannya sengaja dibuat oleh pemerintah daerah dengan ikon mirip perahu dan ikon kearifan lokal Karawang Gayo. Ini adalah warisan budaya khas kabupaten penghasil kopi Arabica itu. Sahabat sekalian, kini kita sudah mulai mengelilingi jalan yang mengitari Danau Lotawar. Kita berada di atas bukit-bukit yang mengelilingi Danau Lotawar. Sebentar lagi akan tampak bentangan Danau Lotawar yang sangat indah. Bagi suku Gayo, danau itu disebut Lut. Jadi orang Takengon biasa menyebut danau ini dengan sebutan Danau Lotawar. Untuk mengelilingi tepian danau cantik ini dibutuhkan sekitar 2-3 jam berkendara dengan motor atau mobil. Tapi tenang saja, jalanannya sudah bagus dan cukup aman dilintasi. Oh ya, luas Danau Lotawar Takengon mencapai 5.472 hektar dengan panjang 17 km dan lebar 3.219 km. Walaupun terkadang kita merasa khawatir karena tanah longsor di sekeliling jalan, namun kita tetap tertarik untuk melihat Danau Lotawar ini karena keindahannya yang begitu mempesona. Danau Lotawar ini adalah salah satu danau terindah yang pernah saya lihat selain di Danau Toba di Sumatera Utara dan Danau Sentani di Papua. Selain luas, pemandangan juga keren, plus banyak legenda mistis yang masih berkembang di masyarakat Takengon seperti Lembide, penunggu danau laut tawar lain yang konon doyan menghisap darah manusia, dan Putri Ijo sang duyungnya Danau Lotawar. Untuk menuju ke Lotawar di dataran tinggi kota Takengon ini, Danau Lotawar kita terlebih dahulu harus ke Provinsi Aceh terlebih dahulu.
Perjalanan kemudian dilanjutkan menggunakan bus atau kendaraan lainnya selama 12 jam perjalanan melalui jalur timur Aceh. Dari kota Banda Aceh kita akan melalui kota Sigli, kota Biren, Kabupaten Bener Meriah hingga akhirnya tiba di kota dingin Takengon. Nah, lokasi Danau Lotawar ini tepat berada di pusat perkotaan, jaraknya hanya 5 km dari pusat kota Takengon. Sebenarnya jalur lainnya yang bisa ditempuh bisa melalui kota Medan di Sumatera Utara. Perjalanan dari kota Medan sendiri juga akan memakan waktu 12 jam melalui perjalanan darat dengan bus pelangi atau kendaraan lainnya. Kita akan melewati banyak sekali kota seperti Medan, Binjai, Langsa, Lok Sumawe, Biren, Bener Meriah hingga tiba di kota Takengon. Danau Lotawar juga menyimpan cerita-cerita misteri. Danau Lotawar, itulah nama yang diberikan suku asli Gayo buat danau seluas 5.472 hektar ini. Danau Lotawar ibarat hamparan permadani berwarna biru. Kalau kamu lewat di atasnya dengan naik heli atau pesawat, mirip seperti sisa-sisa air laut yang terjebak di daratan saat terjadi badai besar ribuan tahun silam. Belum jelas kenapa danau yang berada di kota Takengon, Aceh Tengah, Provinsi Aceh ini dinamakan Danau Lotawar. Mungkin karena luas banget kayak laut, tapi airnya nggak asin alias tawar. Terus di sini juga nggak ada ombak atau pasang surut seperti di laut. Tapi beberapa waktu lalu kabarnya sebuah tornado kecil sempat melintas di Danau Lotawar dan bikin geger warga sekitar. Fenomena tornado ini sempat juga terekam kamera loh, and videonya bisa kamu lihat di YouTube ya. Danau Lotawar rumah satwa langka. Kalau cuaca lagi bagus dan kabut yang menyelimuti Danau Lotawar sudah pergi, kamu bisa melihat betapa mempesonanya danau berair kebiruan ini. Travelers, sambil menikmati gemercik suara air yang mendamaikan, layangkan pandanganmu di sekitar Danau Lotawar buat mengamati barisan pegunungan yang mengelilinginya. Pegunungan yang berdiri kokoh ditumbuhi hutan yang cukup terpelihara dan belum dijamah oleh tangan manusia. Konon sejumlah satwa langka seperti terenggiling, landak, siamang, kijang, kucing hutan, dan harimau masih tinggal di sana. Kita masih terus mengelilingi jalan-jalan di sekitar Danau Lotawar dan di kanan kiri kita selalu disuguhkan pemandangan-pemandangan yang alami dan indah. Selain duduk-duduk santai di tepi Danau Lotawar sambil menikmati secangkir kopi Gayo yang legendaris, kamu bisa pakai waktumu buat mengelilingi Danau Lotawar dengan naik perahu motor, bersepeda rental seperti di sekitar danau, atau memancing. Siapa tahu kamu bisa dapat ikan depik, satwa air endemik yang menghuni Danau Lotawar. Ikan depik mirip kayak ikan teri, tubuhnya mungil dan berwarna-warni. Kalau digoreng kering terasa renyah dan gurih, pasti bikin kamu ketagihan. Misteri di Danau Lotawar Takengon, siapa sangka Danau Lotawar yang cantik dan berair tenang ini menyimpan sejumlah misteri yang belum terpecahkan sampai sekarang. Salah satunya adalah legenda Putri Ijo, makhluk halus penunggu Danau Lotawar yang katanya sih berwujud mirip Putri Duyung. Sekitar tahun 2001 warga Takengon pernah dibikin heboh gara-gara sebuah foto sekelompok orang yang diambil dengan latar belakang Danau Lotawar dan sosok mirip naga nongol dari dalam air di belakang mereka. Legenda yang gak kalah bikin merinding adalah tentang Lembide, penunggu Danau Lotawar lain yang konon doyan menghisap darah manusia. Legenda Lembide udah dikenal warga sekitar Danau Lotawar sejak lama dan disebarkan dari generasi ke generasi. Warga sekitar percaya Lembide juga banget menghisap darah manusia yang lagi berenang di Danau Lotawar sampai mereka tenggelam dan tewas. Ngeri. Seperti Pantai Parangtritis Yogyakarta, hampir setiap tahun ada saja korban tenggelam di Danau Lotawar dan mereka ditemukan dalam kondisi kehabisan darah, serta ada luka mirip gigitan binatang bertaring. Kamu pernah nonton film-film vampir kan? Di antara kedua kaki mereka.
Satu lagi yang gak kalah heboh adalah penemuan bom aktif di kedalaman 18 meter Danau Tawar beberapa tahun silam, dan diduga kuat adalah peninggalan para penjajah Belanda. Upaya pengangkatan bom ini masih belum berhasil sampai sekarang, dan banyak pihak yang mengkait-kaitkannya dengan keberadaan makhluk halus penghuni Danau Tawar yang ingin bom itu tetap berada di dasar Danau Laut Tawar. Benar dan enggaknya, wallahu a'lam. Hikmah dibalik ketiga cerita mistis itu adalah jangan coba-coba berenang terlalu jauh dari tepi Danau Laut Tawar kalau kamu nggak bisa berenang. Air Danau Laut Tawar yang jernih kebiruan memang menggoda siapapun untuk menceburkan diri ke dalamnya. Tapi asal kamu tahu aja ya, Danau Laut Tawar memiliki kedalaman yang berbeda-beda dan suhu air yang berbeda-beda pula berdasarkan kedalamannya. Sahabat Well to Do sekalian, makhluk halus haus darah penghuni Danau Tawar bisa jadi hanya karangan orang-orang zaman dulu supaya anak-anak nggak bermain terlalu jauh dari tepi danau. Terus gimana dengan para korban tewas? Setelah diusut ternyata para korban yang tewas karena tenggelam di Danau Tawar adalah para wisatawan yang datang dari luar Takengon, dan bisa saja mereka tenggelam karena nggak mengetahui tentang karakter Danau Tawar. Lalu bekas luka gigitan hewan bertaring itu di tubuhnya para korban? Ya mungkin aja itu bekas digigit nyamuk. Sahabat Well to Do sekalian, kita sudah sampai di ujung Danau Tawar. Jadi kita sudah keliling setengah daripada panjangnya perjalanan mengelilingi Danau Tawar. Sekarang kita akan menuju ke sebelah kanan perjalanan yang melintasi atau melingkari Danau Tawar. Kita selalu akan disuguhi pemandangan-pemandangan alam yang indah dengan perbukitan dan pepohonan yang memanjakan mata kita. Sahabat Well to Do sekalian, sungguh sayang kita tidak bisa masuk ke Goa Putri Bukes karena masih dalam masa restorasi atau diperbaiki. Untuk itu kita memutuskan untuk meninggalkan kota Takengon dan pulang menuju ke tempat kita masing-masing. Dan di depan nanti kita juga akan berbelanja berbagai macam buah oleh-oleh dari Takengon, seperti buah alpukat, buah serikaya, buah markisa, dan lain sebagainya. Yuk ikuti terus perjalanan kita yang sungguh menarik ini. Sahabat Well to Do sekalian, setelah kita selesai membeli oleh-oleh berupa buah-buahan, ada buah markisa, ada buah salak, ada buah alpukat dan sebagainya, kita beristirahat sejenak untuk makan siang agar mengembalikan tenaga kita. Kemudian kita melanjutkan perjalanan menuju ke tempat ke arah Biren. Dan sebelum sampai Biren nanti kita akan mampir ke sebuah sungai untuk bermandi-mandi kecil ria. Di sungai itu nanti ada semacam tenda-tenda atau hut atau kubu-kubu kecil di tengah sungai yang anak-anak pasti suka bermandi-mandi di sana. Semoga yang ini tercapai. Sahabat Well to Do sekalian, alhamdulillah kita sudah mencapai tujuan kita, yaitu mandi-mandi di sungai dengan airnya yang jernih dan gubuk-gubuk yang ada di tengah sungai. Dan sungai ini berdekatan dengan jalan raya menuju Biren, dan di sebelahnya ada perkebunan sawit yang membentang luas. Anak-anak tampak ceria bermandi-mandi ria di sungai yang jernih ini. Orang tua pun tak kalah senang karena bisa melihat buah hatinya bermain dengan ceria.
Sambil menikmati makanan, kita duduk-duduk santai menikmati kelapa muda ataupun minuman ringan lainnya beserta makan pop mie untuk menghangatkan badan kita dan menghilangkan penat setelah perjalanan cukup jauh. Habis ini kita akan melanjutkan perjalanan lagi menuju Selimum, tempat kita beristirahat dan tempat bermukim kita. Perjalanan masih cukup jauh. Lanjut lagi. Sahabat Well2Do sekalian, sambil perjalanan pulang karena waktu juga sudah malam, sekira pukul 9 lewat, kita mampir di rumah makan sekali lagi untuk makan malam dan mengisi minyak atau bahan bakar kendaraan kita. Setelah itu kita terus menuju ke arah Sikli dan menuju ke Selimum. Demikian perjalanan kita kali ini yang sungguh panjang, melelahkan namun sangat menarik dan juga membuat rasa gembira karena kita bisa menikmati pemandangan alam yang begitu indah dan rasa ingin terulang kembali. Semoga di tahun berikutnya kita bisa berkunjung ke tempat-tempat yang lebih menarik lagi. Demikian vlog kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.